Halo, selamat pagi anak-anak. Namo Buddhaya, Namo Maitreya. Nah, bertemu kembali kita hari ini pada pelajaran daring, pada pelajaran PABP. Hari ini kita sudah masuk kegiatan belajar 12, yaitu bersikap sabar. Nah, anak-anak, Lause mau tanya nih, kalian pernah kesel atau marah tidak? Dan kenapa kita sangat mudah kesel atau marah? Karena kita tidak sabar anak-anak. Nah, anak-anak tahu tidak? Kesabaran itu merupakan bagian dari 10 paramita yang harus kita kembangkan. Kesabaran itu dalam agama Buddha disebut dengan kanti. Kesabaran atau kanti artinya dapat menahan diri saat menghadapi segala sesuatu yang tidak diinginkan. Nah, coba anak-anak perhatikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita sangat sulit untuk menahan diri. Contohnya, saat mainan kita dirampas oleh adik, segera kita marah atau kesel. Kemudian, ketika mengerjakan PR, kita selalu ingin cepat-cepat selesai, sehingga jawabannya selalu berantakan dan tidak benar. Kemudian, ketika berjalan-jalan di supermarket, kita minta dibelikan mainan. Namun, papa mama tidak mengizinkannya. Kita juga marah dan kesal. Ada lagi seperti yang lainnya, kita antri mengambil makanan. Karena kelamaan, kita juga marah dan kesal. Nah, semua itu adalah hal-hal kecil yang terjadi dalam kehidupan kita. Begitu mudahnya kita marah dan kesal. Belum lagi kita bertemu teman yang hobinya adalah suka mengejek atau menghina kita. Awalnya kita diam saja. Lama-kelamaan jadi nggak tahan, kita juga jadi marah dan kesel. Nah, bagaimana menghadapi orang seperti itu? Jawabannya hanyalah sabar anak-anak. Karena yang perlu kalian ketahui, setiap orang pasti memiliki perubahan. Setiap kondisi akan berubah anak-anak. Nah, jika kita bersikap sabar dan diam, suatu saat pelan-pelan dia akan merasa bosan dan berhenti mengejek kita. Hanya saja masalah waktu, berapa lama dia mampu mengejek kita selama kita bertahan dalam kesabaran dan tetap diam. Jadi anak-anak jangan mudah terpancing emosi ya, apalagi sampai membalas, marah dan mengejeknya. Sebab marah dan mengejek itu bukanlah solusi untuk menyelesaikan masalah. Anak-anak merasa tidak, semakin kita marah, teman kita akan semakin senang mengejek kita. Dia akan tertawa terbahak-bahak. Nah, jadi membalas dengan marah itu bukanlah satu solusi. Salah satu senjata untuk menghadapinya adalah tetap diam dan tenang. Nah, ketika kita sudah diam, tenang, berarti kita sudah mempraktekkan kesabaran. Kemudian anak-anak, sifat mengeluh juga bukan sikap sabar. Contohnya, ketika kita sedang sakit, kita sering marah-marah dan mengeluh. Nah, apakah dengan demikian kita bisa sembuh? Tidak kan anak-anak? Yang ada tubuh kita semakin sakit dan merasa tidak nyaman. Nah, oleh karena itu anak-anak, seharusnya yang kita lakukan adalah tetap tenang dan sabar. Sebab segala sesuatu butuh waktu dan proses. Nah, kita tetap tenang, kemudian teratur minum obat, istirahat cukup, makan makanan bergizi. Dengan ketenangan demikian, kesabaran demikian, maka kita lebih lekas sembuh. Nah, ingat ya anak-anak, dengan marah, kesel, atau sering mengeluh tidak dapat menyelesaikan masalah. Yang ada dapat memperburuk keadaan. Kemudian anak-anak yang Lause kasihi, kita juga mesti bersikap sabar dalam belajar dan bekerja. Jangan mengerjakan tugas atau PR dengan tergesa-gesa. Belajarlah lebih sabar dan teliti dalam mengerjakan tugas. Ingat, belajar adalah demi masa depan yang cemerlang. Nah, anak-anak ingat nggak dengan seorang tokoh yang bernama Thomas Alva Edison, penemu bola lampu? Jika seandainya waktu itu dia mengalami kesulitan dan putus asa, maka tidak akan tercipta bola lampu. Tetapi hari ini bola lampu ciptaan Thomas Alva Edison dapat menerangi seluruh dunia. Nah, karena apa anak-anak? Karena kesabarannya, karena ketekunannya, karena keuletannya.
Jadi anak-anak mesti belajar sabar. Semua itu butuh proses dan waktu. Nah, anak-anak, banyak sekali manfaat jika kita mempraktekkan kesabaran, yaitu orang yang sabar akan menjadi kuat dalam menghadapi masalah. Karena kuat, maka dia tidak akan mudah putus asa dan selalu berusaha. Kemudian dia akan menjadi orang yang disukai banyak orang, karena orang yang sabar tidak mudah emosi dan marah-marah. Dan orang yang sabar akan menjadi orang yang sukses dalam meraih cita-citanya. Orang yang sabar dapat disebut sebagai seorang Brahmana, yaitu orang yang terpuji dan pantas dihormati. Sang Buddha pernah bersabda, seseorang yang tidak marah, yang dapat menahan hinaan, penganiayaan, dan hukuman, yang memiliki senjata kesabaran, maka ia kusebut sebagai Brahmana. Dan Sang Buddha juga berkata, kesabaran adalah praktek pengendalian diri yang paling tinggi. Karena Sang Buddha sendiri juga sangat tenang dan sabar dalam mengajarkan Dharma kepada semua makhluk. Bahkan Sang Buddha tetap sabar ketika ada makhluk lain yang berbuat buruk kepada dirinya. Buddha tidak pernah mengeluh dalam keadaan apapun. Jadi Sang Buddha sangat sempurna dalam kesabaran atau kanti. Baiklah anak-anak, materi pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Namo Buddhaya, Namo Maitreya.